Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, untuk fanpage Kontreng, ya sebenarnya saya kenalkan ini Mbak Yuni. Ya, saya pemilik akun ini sebenarnya. Cuman kebetulan nggak pernah muncul ya Mbak, karena Mbak Kontrengnya Ya, konsisten di karena situ. untuk yang konsisten adalah saya. Karena ya memang lebih dekat ke teman-teman ya, jadi lebih mudah untuk sharing sama teman-teman, dan juga karena Langsung untuk kayak mempermudah bagi teman-teman menghubungi. Jadi memang waktunya itu lebih banyak saya, Ya, ya. jadi saya pribadi pemegang beberapa fanpage. Jadi kita berbagi, saya juga masuk di dalam beberapa fanpage, tetapi concern saya adalah Kontreng. Jadi teman-teman yang mungkin inboxnya nanti agak lambat itu wajar, karena memang saya sendiri akun pribadi saya juga menjadi admin di beberapa. Oke, jadi saya juga ada beberapa. Ya, jadi ada tubruan, tapi kalau WhatsApp itu bisa, cuman kadang ya itu tadi inbox ada restrict, WhatsApp tidak, dan lain sebagainya ya. Harap teman-teman paham. Halo Mbak Dialog, ya udah tahu tuh Mbak Yuni, syukur ya. Bagi yang belum tahu, soalnya memang kemarin juga ada kan majikan yang komen bahwa seem like it's not you. Yeah, it is correct because it's both of us is holding that. Yeah, Okay, yeah. so a lot of people asking that is who we are. Actually, we are is a friend. So I'm the one is admin here actually, but We are the team. we are we are team. having a team on it, and we try to work together and cooperate how to manage the page. Yeah, for because the why information. is you are is foreign domestic helper, and then I'm the agency who manages the employer and Yeah. helper. So I don't want like I just only see that only for the helper. Actually, it's not. Also, we helping the employer who have the problem, Okay. right? So actually, the agency is as mediator. This is who helping both sides. So Okay, that's yeah. why I do hope everybody get it. That's why. Okay. Yesterday, got someone asking me, Mhm. do we could change employer or renewing the contract without an agency? Actually, the regulation for Indonesian consulate is not allowed without agency. Yes, correct. But you can do it by yourself. But it's like take a time, and then like so many requirement from Indonesian consulate. If you say no, it's not because Indonesian also open for that. So I do hope most of the employer out there understand that the Indonesian regulation is totally different with the Filipino regulation. The smart renewal is not available or applicable for Indonesian consulate. But again, if you choose as a direct hire, you could manage it, but you have to follow our Indonesian rule. Yes, correct. 所以點解咧好多僱主問下點解唔得咧？點解菲律賓我可以嘅？咁 for sure 係菲律賓同印尼唔同噶嘛？係啊，因為呢個咧好多老闆都係睇錯咗嗰個咩啊，嗰個入境處嗰個 smart renewal 嘅，咁係多數咧唔係錯㗎，其實唔係錯嘅，嗰時係唔明白定係因為唔同嘅。我哋印尼領事館咧有個自己個規改，如果你哋真係想自己捉藥都可以，只不過咧你係要睇翻清楚啲啊，因為咧嗰個文件咧姐嗰個文件咧係印尼都係要寄翻喺香港先可以做得嘅，好多要緊翻。Yes, correct. 同埋咧，可能咧，因為上次咧好多個僱主問翻嗰個印尼領事館，可能有個 language barrier，因為唔係每個僱主都識得講英文。Okay. 係啊， And then the staff also is not all can speak Cantonese. 係啊，唔係 Some 嗰 of 個 them only. 係啊，唔係每個我哋嗰個印尼領事館都可以識得講廣東話，所以可能咧好多姐姐會問翻我係啊 miscommunication。同埋有個姐姐會問我打俾我嘅，咁我自己都本身都有講緊喺 YouTube channel 嗰度咧，係講緊呢對嘅，可能咧你哋睇落去咧好耐嘅時間，跟住又冇耐心機睇，冇問題嘅。咁我都有啲寫住英文同埋中文係個 blog。Okay, it's good. 所以咧，好多僱主問下關於放假啦，關於contract mandiri啦，點解唔得啊？同埋咧，我覺得僱主之前問下 ，actually today also is not the day of the helper. Yeah, last year just only 12 days, but this year is Labor Department also update that is additional another day. Yes, additional another day for today. So Yes. I hope employee also understand if you not give the helper day off today, it is not a big deal. You can change another day, but it's not paying. You cannot pay for the annual leave.
Yeah. Sorry, not annual leave. Statutory holiday. Yeah, statutory holiday. Okay. Yeah. So, if some of the employer may be misunderstanding about today, is it a day off for the helper? Yes, it's correct. But if you really don't trust what we are saying now, don't mind. Please, you can try to observe in website for Labor Department. Yes, correct. So a lot of people asking us. Actually, we are not just only the center because outside there are so many associations. Yes. Yeah, they are also sharing about the. Actually, through social media, a lot of them sharing about the information. Correct. Okay. You can find out by yourself. It's not only at the contract. It's not only at my Facebook page. It's not only on her page because we try to to communicate and share the information to public, including the helper and the employer, which has to maintain the communication well, make sure be understanding each other. Okay, so I just want to say hi buat teman-teman yang ada di luar sana, Mbak Hermin, Mbak Juriaton, Mbak Nabila Putri, terima kasih. Mbak si Babu Cerewet, wah, dari Lantin ya. Diajeng Resti, terima kasih. Halo Kace, halo Mbak Yuni, terima kasih. Mbak Mardiana, terima kasih. Oke, jadi kita akan share dek manapun fits kita ya Mbak ya. Jadi di sini 好多個問題，僱主成日話工人姐姐偷嘢，but some of them yes. Some of them maybe yes, but we could not generalize it. As every helper will be doing the same thing, and this is maybe also another problem. That if once you get caught, this will be a problem, and this will be toxic by next helper. Because most of the employer why need the helper because they need them to assist their family chore. Okay. Nah, jadi di sini ya tadi kan saya juga membahas di tempat di Facebook pribadi saya sama Mbak Yuni. Nah, jadi di sini teman-teman, halo Mbak Indah Dian ya, salam nggih ya Mbak Tini, ya Mbak Yuyun Ayu, Mbak Ais, Tin Soy Wai, wah, hai wo, Chan Haya, Mbak Rosi Muamilin, hai wo, kapan kita ini mau ketemu ya? Oke, nah kembali lagi ya, saya bahas lagi kalau masalah mencuri. Yang pertama yang dilakukan adalah teman-teman, kalau mencuri tidak tertuduh, ya seperti yang saya tadi sampaikan. Satu, catat kapan Anda dituduhnya. Yang kedua, komen hilang, nggak tahu Mbak. Mbak Bunga Prajen nggak tahu. Enggak, mungkin itu live di tadi Mbak mungkin ya. Mungkin live di satunya. Nah, terus itu tanggalnya diingat-ingat, jamnya diingat-ingat. Kalau memang tidak terjadi booking, berarti tidak terbukti. Tetapi kalian juga bisa, kalau terus dituduh, kalian juga bisa meminta majikan untuk booking atau kalian sendiri yang booking karena dituduh mencuri tanpa pembuktian itu juga berbahaya. Majikan bisa menulis apa saja. Terus kalau ternyata tidak diterminit, bagaimana Mbak Gunting? Kalau ternyata tidak diterminit, kedepannya bekerja lebih berhati-hati. Yang dilakukan adalah kalau dikasih barang majikan, pastikan memang benar-benar dikasih dan bisa disendirikan ya. Terus bekerja, di saat bekerja gunakan sarung tangan karena ingat sidik jari Anda ini bisa dijadikan bukti. Jadi lebih berhati-hati terutama menyentuh area-area yang ada barang berharganya. Nah, terus jangan mau kalau disuruh sama majikan mengambilkan dompet. Ya, dompet jangan mau. Ada uangnya atau apa, jangan mau. Karena apa? Kita nggak tahu, karena itu ada kejadian majikan meminta mbaknya untuk mengambil dompet dan akhirnya dia dituduh mencuri. Jadi hati-hati betul. Jadi saya menginginkan teman-teman lebih ke self awareness, lebih berhati-hati ya. Karena memang mungkin itu hal sepele, tapi justru karena sepele bisa menjadi gede ya. Nah, oke, Mbak Tungci, Mbak Mayalin, Mbak Cica, Lina Marlina. Josan ya Mbak Bunga Brajan, Mbak Dava. Halo Dava, ya untuk souvenirnya teman-teman bisa mengambil di Bandung ya, di Junwan. Nah, souvenirnya ada di sini. Souvenirnya sudah kita terima, listnya panjang. Jadi aku bingung gimana mau membagikannya juga. Nomornya juga banyak. Lah terus terang kalau nomor saya ini tidak saya daftarkan sebagai bisnis, nanti bisa-bisa nomor saya kolaps. Oke, nah Dava kemarin itu namamu tak lihat tuh di souvenir ya. Mbak Bu Devika Raju, Mbak ya, terus Mbak Eni, gimana kabarnya ya? Hari ini libur enggak teman-teman? Yang lembur enggak apa-apa, ya bisa diganti di hari lain atau yang lembur nanti juga bisa diganti uang ya.
Ya, halo Mbak Sulin ya, halo juga Mbak Sulin Tiana, halo. Nah, kembali lagi ada beberapa pemutusan kontrak yang membutuhkan lampiran penjelasan di mana penjelasannya adalah seperti kronologi. Dan kronologinya kalau teman-teman belum bisa berbahasa Inggris ditulis berbahasa Indonesia tidak masalah, nanti kita carikan teman-teman atau kita carikan asosiasi yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena untuk mengambil legal action itu dibutuhkan bahasa yang formal, jadi tidak bahasa sembarangan ya. Karena kita berurusan dengan hukum. Ya, aku karep dikon jupuk ya alhamdulillah selamat tapi ya ora kabeh majikan. Betul sekali. Jadi teman-teman harus menyesuaikan ya karena yang tahu kondisi di rumah majikan itu teman sendiri ya. Oke, terus Mbak Wong Angel Alin pagi juga Mbak Erika Zaki nyimak lengce ya. monggo ya tetap menyimak dan tetap belajar. Jadi yang saya harapkan teman-teman lebih belajar mandiri, meningkatkan ingin tahuannya untuk diri sendiri, minimal nanti kalau ada apa-apa kalian sudah siap. Jika ada sesuatu yang mana di luar dugaan Anda sudah siap senjatanya ya. Nah, terus ada lagi enggak ini yang bertanya? Nah, semalam saya juga udah share tentang shock culture. Nah, bagi teman-teman yang baru, harap bersabar dan kembali lagi ke prioritas awalnya apa. Jadi biar tidak salah jalan ya. Mbak Sitero akan menyimak. Alhamdulillah kalau mau menyimak. Jadi menyimak, belajar dan terus belajar karena belajar itu nggak ada habisnya ya. Nah, halo Mbak Ratmi. Sama-sama Mbak, saya juga berterima kasih sudah menonton, sudah setia. Pokoknya teman-teman semuanya pendengar setia, penonton setia, follower setia. Mbak Kuriah ya, selamat pagi ya. Jadi Mbak Emi, aku ya absen, nggih. Semua yang sudah absen saya ucapkan terima kasih ya. Sekali lagi souvenirnya bisa diambil di Bandung, di Junwan lantai 9 di Nanpung ya. Jadi untuk syaratnya teman-teman memang harus like, tetapi di situ juga kita sudah ada listnya sih. Nanti kita akan cari solusi bagaimana menghubunginya. Oke, jadi sudah ada beberapa nama di situ dikatakan dalam list ya. Jadi yang kemarin sempat like atau share punyanya Hajong. Jadi ada nama-nama itu yang tercantum. Kurang tahu gimana kita hubunginnya karena hampir 2.000 orang dan itu ada 2.000 orang nama-nama itu. Jadi yang datang yang sudah nge-like, yang merasa sudah nge-like, ntar selebarannya tak kasih atau kita update saja sebenarnya Mbak Kontreng ya. Jadi satu-satu kita aku scan terus kita masukin di fanpage-nya itu siapa yang punya nama ini yang merasa namanya terus nomornya di skip aja. Bukan, kita di cut karena nama-namanya itu ada yang berdasarkan nama Facebook, ada nama asli, memang nomor HP-nya ada, tapi kita tidak mau dalam artian menghubungi nomor per satu-satu, nanti takutnya orangnya kan privasi ya, jadi privasi. saya tidak akan jadi kenapa itu. Kita nggak menyebarkan itu, dan kalau namanya ada yang di list itu bisa ambil seperti itu, mungkin itu lebih efisien buat kita ya. Jadi ntar untuk yang di grup The Jenny atau di grupnya yang majikan itu kita bisa share juga di grup-grup yang mungkin merasa namanya ada dan nge-like Facebooknya Haujong. Syaratnya memang harus like. Iya, soalnya kan itu souvenir dari mereka, jadi bukan dari kita nggak bisa ngasih apa-apa. Sebenarnya tujuannya kenapa harus like punyanya Haojong bukan untuk uang ya, beliau nggak butuh itu. Tujuannya adalah beliau ingin membuktikan kekuatan dari buruh migran. Jadi kita ada beberapa orang yang memang sedang membantu mengevaluasi keadaan para TKW yang ada di Hong Kong dan majikan yang ada di Hong Kong. Buat Mbak Titin terima kasih, Mbak Asda terima kasih, Samsipo hadir ya, Mbak Dewi terima kasih. Mbak Tratmi, Mbak Dewi Asuti, saya absen satu-satu yang nggak kesebut saya minta maaf. Mbak Andriana Reka, terima kasih. Mbak Eni, terima kasih. Mbak San, Mbak Mulyani, Mbak Elis, Mbak Cafe Lailai. Ini Cafe Lalaiku ya. Lombok Rawit. Oke, Mbak Umi, Mbak Ais. Wah, banyak juga yang hadir di sini yang ternyata nggak cuma di fanpage-nya Mbak. Betul, jaga-jaga. Nah, maka dari itu kalau disuruh mengambilkan dompet, pura-pura aja nggak tahu tempatnya di mana. Terus hati-hati, kalau mungkin ada tisu, pakai tisu. Ngambilnya pakai tisu, karena ada kejadian Mbak, disuruh mengambilkan dompet, akhirnya majikannya kopir. Oke. Itu kasus agak lama dan kayaknya udah pernah saya share di
blog, karena dulu kan saya tidak pernah buat video nih di blog itu bagaimana kalau kita dituduh mencuri. Nah itu ada semua sebenarnya. Maka dari itu sekali lagi kalau kita dituduh mencuri apalagi barang-barang berharga, kita harus berhati-hati karena kita tidak berhak menyentuh punyanya majikan. Iya betul. Terus kalau di saat bekerja mungkin kan kadang pancingan nih. Jadi kenapa saya tadi menyarankan pakai sarung tangan itu lebih bagus. Betul. Ya karena sidik jari kita ini bisa dijadikan bukti. Jangankan itu ya Mbak ya, saya kemarin sempat sharing sama teman saya di mana ini cewek pacaran sama cowok itu udah lama, anaknya ikut dia. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu anaknya dia ambil dompet di bapak tirinya, bukan belum menikah ya. Dan itu dijadikan tuduhan bahwa padahal anak itu ambil dompet dia sendiri yang dititipin di tas bapak tiri. Nah, jadi dari tasnya itu ya? Iya, karena dia buka tasnya gini Mbak Konteng. Jadi dia itu memang anaknya itu buka tasnya, tapi jadi dia ambil dompet dia sendiri. Nah, jadi di sini karena dompetnya bukan milik si anak, jadi tas itu, bukan ya, tas bukan ya, tasnya bukan milik si anak, jadi karena tapi dompetnya si anak di dalam. Ya, jadi hal-hal seperti ini akan terjadi yang salah paham yang disengaja. Salah paham yang disengaja. Jadi teman-teman juga lebih berhati-hati ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, kita lebih ekstra hati-hati aja. Di akhir-akhir ini kita tidak tahu siapa yang salah yang benar karena hanya kalian yang tahu. Saat kalian curhat sama kita akan dengerin suara hatimu. Tapi saat majikan curhat ke kita juga dengarkan. Seperti kemarin ada kejadian ya Mbak Kontring. Di sini mbaknya itu curhat sama kita bahwa dia itu nggak dikasih libur sama majikannya. Jadi kita coba buka voice-nya majikan, mengatakan bahwa Jeje ya, bukannya ya, kamu sendiri yang janji. Bunda Sumiati. Jadi bukannya kamu janji sendiri bahwa kamu nggak libur. Nah ya betul. Ini yang jadinya bingung Mbak Kontring. Jadi teman-teman, kalau memang ada agreement atau persetujuan di luar kontrak, misalnya liburnya diganti uang atau apa, itu lebih baiknya disediakan di awal dan agen tahu. Betul. Jadi kalau ada apa-apa di belakang, kalian itu ada saksi dan ada buktinya. Betul. Jadi tidak melulu mengiyakan saja karena tambahan uang ya. Jadi sekali lagi kalian memfokus kepada tambahan uangnya, itu hak kalian. Bukan tapi hati-hati karena pada dasarnya libur mingguan tidak boleh dibayar. Dan libur public holiday boleh public holiday boleh dibayar, boleh diganti hari. Betul. Tetapi kalau untuk libur mingguan tidak boleh dibayar, harus diganti hari lain. Jadi ini yang menjadi patokan teman-teman. Kenapa kalau kalian ngomongnya ke saya dan kalian sudah begitu, mesti tak seneni karena kalian membiarkan. Jadi di sini membiasakan dan melakukan pembiaran. Di saat kalian ada sesuatu di tengah-tengah tidak sesuai keinginan kalian, baru kalian komplain. Jadi kalau saya dengar seperti ini, saya pasti fakfo, saya pasti marah. Jadi kayak kemarin, kenapa waktu itu marah-marah, ternyata ya memang anaknya bermasalah. Jadi memang ada faktor kesengajaan. Jadi ada faktor di situ. Intinya konsultasi harus jujur. Jadi sayanya biar mudah untuk memberikan solusi. Jadi biar saya sendiri juga tidak salah langkah memberikan solusi. Kenapa? Meskipun ya kalian itu Mbak aku terlanjur OS, Mbak aku begini, jujur Mbak sama saya. Kontrak itu nggak menakutkan selagi kalian jujur. Tapi kalau kalian nggak jujur, jangan tanya. Karena saya lebih menghargai kejujuran. Jadi kalau yang benar ada Mbak, aku arep telepon Mbak Kontreng itu wedi sebenarnya, itu ada. Tapi dia mau panfa karena dia tetap harus menghubungi saya gitu loh. Akhirnya menghubungi dan setelah menghubungi, oh ternyata nggak seperti yang dia bayangkan. Oke, jangan play victim ya Mbak ya. Itu yang sering terjadi yang saya lihat. Play victim gitu aja. Kenapa? Kadang-kadang kalau kamu memang butuh nggak apa-apa. Tapi jangan seolah-olah habis dikasih saran seolah-olah yang salah kita. Jadi malah bingung kan. Jadi ada yang komen, inilah yang saya nggak suka dari Kontreng, sok pinter. Ya repot juga sih sebenarnya. Kamu bisa jadi pinter kalau kamu mau belajar. Karena begini ya, saya prinsipnya kalau memang ada kasus butuh di follow up, saya pasti follow up. Jadi kemarin bener kan waktu kita live, saya loudspeaker dan saya sempat marah itu, kemarin itu benar-benar saya konfirmasi lagi. Jadi saya WA bagaimana kejadiannya. Bukan bagaimana selanjutnya itu ada, terus dia malah karena itu kan temennya kan yang menghubungi saya, yang tahu saya kan temannya, jadi dia malah ngomong minta maaf, sorry katanya mau kesini, coba nanti kesini atau tidak, saya bukan orangnya sebenarnya. Cuman mbaknya yang kesini itu bukan yang bersangkutan tapi temennya. Jadi temennya itu merasa bersalah karena apa,
sebenarnya dia kan kasihan juga karena temannya kan otomatis play victim ya, cerita curhat karepe ki entah golek solusi entah apa, tapi karena kita sesama BMI biasanya gini, kasihan karena dia nggak mendapatkan haknya. Tapi yang utama adalah mbaknya ini tahu tidak itu hak dia, dan haruskah dia memperjuangkan haknya atau mempertahankan haknya, itu yang tahu adalah dia sendiri. Dan sekali lagi, seandainya dia mendapatkan haknya, kita pun nggak dapat apa-apa dari semua itu. Jadi sekali lagi kalau mbaknya dimintain tolong, kita membantu, jangan seolah-olah kita itu memaksa atau seolah-olah kita itu ingin menyakitin, tidak ya. Ini yang sering terjadi. Di sini yang ingin saya klarifikasi adalah saat mbaknya dapat long service, apakah kita kecipratan? Tidak. Dan kita nggak minta. Dan kita nggak minta. Cuma yang kita minta teman-teman lebih pintar. Betul, itu aja. Betul. Lebih mau belajar. Jadi bukan, saya nggak butuh orang pintar, tapi saya butuh orang yang mau belajar. Betul. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya, live-nya di sini lebih banyak yang datang ya. Jadi saya senang sekali. Aku cuman kalau ada apa lapor ke agent, aku cuman ingin solusi aja. Bagus karena ingin solusi, tanya ke agentmu. Karena orang lain kadang-kadang beda mbak, beda persepsi. Kalau kamu curhat ke orang lain, karena orang lain tidak ada koneksinya sama majikanmu. Sekali lagi ini ada kasus baru juga. Sebenarnya ya nggak baru sih, tapi sudah ya harus diulang. Mbaknya ini kan diputus kontrak secara relocation. Oke, sebentar ya mbak ya, soalnya saya ada kerjaan, jadi kamu ngoceh dulu sama mbak. Ada relocation di mana dia sudah berproses di majikan baru dan visanya sudah hampir turun di tanggal 10 nanti. Dan tiba-tiba pengen mengundurkan diri dari jobnya atau cancel job. Apakah harus membayar denda? Sekali lagi, masalah denda ya, ini sudah pernah saya bahas di cancel kontrak di channel saya. Yang mana bolehkah majikan mendenda atau majikan melaporkan kasus Anda? Itu ada beberapa poin. Jika proses Anda sudah sampai ke appointment visa, majikan boleh jika majikan tidak terima. Tetapi biaya apa yang harus dibayar? Biaya yang mana? Yang pasti adalah biaya medikal dan legalisasi kontrak Anda di KJRI. Tetapi apakah biaya administratifnya harus diganti? Di sini akan saya kembalikan kalian untuk bertanya kepada agen kalian, karena ada beberapa regulasi di setiap agensi itu berbeda. Ada juga agen yang menyatakan tidak masalah back out, tetapi Anda mengganti biaya medikal dan biaya legalisasi, kemudian majikan bisa dicarikan penggantinya. Karena mungkin Anda menemukan majikan sama-sama di agen tersebut. Kecuali kalau Anda menemukan majikan sendiri dan Anda hanya menggunakan agen tersebut, agen tidak berkewajiban untuk menjadi mediator kalian. Jadi, kenapa kepada teman-teman diharapkan sebelum menandatangani kontrak baru, sebelum kalian memang positif berganti majikan, harap dipikirkan kembali kenapa Anda menerima job tersebut. Jangan nanti kalau sudah masuk part time dulu atau apa, tidak boleh ya. Jadi sebelum ada visa approval, jangan pernah masuk di rumah majikan, karena itu berbahaya. Itu tidak ada izinnya, itu tidak ada legalisasinya ya. Jadi harap teman-teman tahu dan paham. Jadi apa yang harus dihindari Anda sudah tahu ya. Terus jangan hanya demi kenyamanan sesaat, tapi Anda mengambil resiko yang sangat tinggi ya. Oke ya. Terima kasih.